Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Bu Meta, Bu Cindy, dan Bu Dora. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2A, subtema 1 pembelajaran kedua. Dan kita akan belajar agama. Anak-anak, kita akan belajar agama bersama Bu Meta. Anak-anak, mohon disiapkan buku jamrutnya ya. Buku seperti ini. Nah, sekarang anak-anak buka halaman 2 sampai dengan halaman 4. Tema pembelajaran hari ini adalah orang tuaku. Nah, orang tua adalah ayah dan ibu. Sekarang coba Bu Meta mau tanya, ayah namanya siapa? Ibu namanya siapa? Nah, coba anak-anak menirukan ya. Ayahku bernama dan ibuku bernama. Ya, oke. Ayah dan ibu adalah karunia Tuhan untuk anak-anak. Sesungguhnya orang tua adalah karunia yang memancarkan kebaikan Allah bagi anak. Nah, meskipun lelah, ayah ibu bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak-anak. Karena itu anak-anak, kalian harus mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu. Dan juga kalian harus berbuat baik untuk mengembirakan hati mereka. Nah anak-anak, usaha apa ya yang dilakukan ayah ibu untuk anak-anaknya? Usaha yang dilakukan ayah ibu untuk anak-anaknya adalah sebagai berikut. Bekerja mencari nafkah agar anak-anaknya dapat hidup dengan layak, merawat anak-anaknya dengan kasih sayang agar mereka selalu sehat, mendidik anak-anaknya agar hidup dengan baik dan benar, dan memberkati ayah ibu sehingga mampu berbuat baik. Lalu kita mewujudkan rasa syukur atas karunia ayah ibu yang kita miliki dengan cara bersikap sopan dan hormat kepada ayah ibu, mendoakan ayah ibu, menaati perintahnya, dan memperhatikan nasihatnya. Nah anak-anak, silahkan kalian berterima kasih kepada ayah ibu kalian, dan kalian peluk, dan kalian ingat harus melakukan perbuatan yang baik agar menyenangkan hati ayah dan ibu. Oke? Nah anak-anak, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Bunda Piara di halaman 3. 1, 2, 3. Bila ku ingat lelah ayah bunda, bunda piara-piara akan daku, sehingga aku bersalah. Waktu ku kecil hidupku amatlah senang di pangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Nah, anak-anak nyanyikan ya. Selamat pagi anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini ya. Tadi sudah belajar agama bersama Bu Meta. Nah, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Anak-anak bisa mengawali pembelajaran dengan membaca teks bacaan di halaman 22 di buku tema 2A. Nah, di halaman 22 terdapat teks bacaan yang berjudul Saling Membantu. Anak-anak bisa membaca teks bacaan tersebut, kemudian menjawab 5 pertanyaan yang ada di halaman 24. Nah, ada salah satu kalimat yang bunyinya seperti ini anak-anak di teks bacaan tersebut. Ibu, saya sangat senang bisa membantu menyapu halaman, kata Melati. Nah, kalimat tersebut merupakan contoh dari kalimat ungkapan. Kalimat ungkapan itu apa ya? Kalimat ungkapan itu kalimat yang berisi tentang pernyataan terhadap sesuatu hal. Pernyataan apa saja? Bisa pernyataan suka, tidak suka, pernyataan senang, pernyataan sedih. Sesuatu hal itu misalnya terhadap
kamar kita atau terhadap perilaku kita. Nah, contohnya seperti tadi, Ibu, saya sangat senang bisa membantu menyapu halaman. Kemudian contohnya, kalau ada kamar yang tertata dengan rapi, kita bisa bilang ke Ibu, Ibu, saya sangat senang melihat kamar saya tertata dengan rapi. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian anak-anak silahkan mencari 5 kalimat ungkapan yang ada di teks bacaan berjudul saling membantu. Tadi Bu Cindy sudah menyebutkan satu contoh. Ibu, saya sangat senang bisa membantu menyapu halaman. Kemudian ada lagi, Bintang juga senang membantu Ibu menyapu mengepel lantai. Sudah 2. Yang ketiga, aku juga senang membantu menyiram tanaman. Yang keempat, Ibu bangga pada kalian. Dan yang kelima, Ayah juga sangat bangga pada kalian karena sudah membantu membersihkan rumah dengan senang hati. Nah, kuncinya saat mencari kalimat ungkapan itu ada ungkapan perasaan. Tadi kan ada senang, ada bangga, seperti itu ya anak-anak. Sudah paham ya? Nah, sekarang silahkan anak-anak belajar SBDP dengan Bu Dora. Selamat belajar. Nah, anak-anak yang hebat, kita akan belajar tentang karya imajinatif 2 dimensi. Apa itu karya imajinatif 2 dimensi? Karya imajinatif 2 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh sisi lebar dan sisi panjang. Sisi lebar dan sisi panjang. Jadi, karya seni 2 dimensi hanya terdiri dari sisi panjang dan sisi lebar, tidak mempunyai tebal, sehingga karya seni 2 dimensi bentuknya biasanya tipis. Nah, anak-anak, karya imajinatif 2 dimensi contohnya apa saja sih? Contohnya anak-anak bisa perhatikan lukisan, kemudian foto, atau bisa juga poster, yang semuanya itu terdiri dari sisi panjang dan sisi lebar saja. Nah, kemudian untuk membuat karya imajinatif 2 dimensi, bahan-bahan apa saja yang diperlukan? Anak-anak bisa menyiapkan kertas gambar, pensil dan penghapus, pensil warna atau krayon. Nah, untuk membuatnya, anak-anak harus mengikuti langkah-langkahnya dengan urut ya. Yang pertama, anak-anak tentukan dulu temanya. Mau menggambar tentang apa? Ditentukan dulu temanya. Setelah itu, anak-anak bisa mencoret-coret dalam kertas gambar, digambar sketsanya dulu. Langkah yang kedua adalah menggambar sketsa. Kemudian langkah yang ketiga dilanjutkan dengan menyempurnakan gambar. Dan langkah yang terakhir, anak-anak bisa mewarnai dengan krayon ataupun pensil warna.